kelas E4. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi bisnis ini ada yang disebut korespondensi atau surat menyurat. Menurut Purwanto 2011 halaman 13, korespondensi ialah penyampaian maksud melalui surat dari suatu pihak kepada pihak lain, dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan dapat atas nama perseorangan atau individu. Korespondensi secara bisnis pun biasanya dalam berbentuk surat, memo, agenda, proposal maupun laporan bisnis dengan menggunakan media tertentu, seperti ada juga yang menggunakan email, ada juga di zaman dahulu menggunakan post to post. Nah, selain itu ada yang dinamakan resume, ialah ringkasan atau rangkuman suatu tulisan yang diambil inti atau pokoknya dari tulisan tersebut. Nah, untuk resume itu ada berbagai jenis resume. Yang pertama ada resume kerja, yaitu berisikan biodata dari diri kita untuk melamar pekerjaan. Yang kedua ada resume jurnal. Itu ada ringkasan suatu jurnal atau biasa kita sebut sebagai abstrak. Lalu ada resume seminar. Nah, untuk resume seminar ini adalah catatan atau rangkuman dari hasil seminar tersebut. Setelah resume, terlebih resume kerja, biasanya ada yang disebut lamaran. Nah, lamarannya itu bukan yang seperti ini, tapi lamaran kerja. Nah, lamaran kerja ialah suatu permohonan resmi untuk pekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Jika kita sudah mengirimkan resume juga lamaran pekerjaan, lalu kita diterima di suatu perusahaan tersebut, kita akan menghadapi tahapan wawancara. Nah, untuk tahapan wawancara ini ialah sebuah interview atau wawancara yang akhir dari tahap perekrutan di sebuah perusahaan. Biasanya seorang karyawan akan diterima bekerja ketika mereka telah melaksanakan wawancara. Biasanya untuk wawancara kerja ini akan diwakilkan oleh pihak divisi HRD, Human Resource Development. Nah, itu biasanya akhir dari pelamaran pekerjaan. Adapun beberapa perusahaan yang memasukkan beberapa syarat lagi seperti syarat tes psikotes dan lain-lain. Tapi umumnya akhir dari segala lamaran itu adalah ada di wawancara. Menurut William dan Sawyer, pengertian teknologi informasi ialah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, komunikasi dengan teknologi informasi itu seperti media sosial. Contohnya ketika kita ingin berkomunikasi, sekarang ada yang namanya WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp kita bisa mengirimkan pesan, juga bisa mendengar suara dan memvideo call seseorang. Selain itu, kita juga dapat menemukan banyak sekali informasi di Google, di Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti itu. Penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis itu seperti ketika kita ingin mempromosikan bisnis kita di luar sana itu dengan menggunakan media sosial akan lebih cepat. Karena apa? Banyak sekali orang menggunakan media sosial. Ketika kita mempromosikannya, contoh ya, ketika kita mempromosikannya di Instagram atau di media sosial lainnya, maka akan lebih cepat mendatangkan pelanggan-pelanggan karena banyak sekali para influencer yang memberikan promosi untuk para perusahaan-perusahaan di luar sana. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan yang saya buat di video ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.